Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi informatika dari kelas IT 201. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan ujian akhir semester genap tahun ajaran 2021 dari mata kuliah Estetika Humanisme, yang mana dosennya adalah Ibu Cian Ramadona Hasaltin, Eskom Mkom. Nah, di sini untuk soal ujiannya adalah buatlah video presentasi tentang jawaban dari tugas 2. Durasi video presentasi bebas. Oke. Untuk tugas 2 itu kami diberikan amanat untuk mengerjakan sebuah project, yang mana di tugas 2 itu kami harus membuat sebuah essay. Jadi membuat essay atau essay atau artikel kalau nggak salah. Oke. Yang mana itu harus dipublish. Nah, terus ini adalah hasilnya. Saya akan buka dulu soalnya untuk di tugas 2. Nah, karena di sini bersinggungan dengan tugas 2. Nah, oke. Ini untuk tugas 2-nya adalah mahasiswa menyusun sebuah artikel atau essay mengenai fenomena-fenomena teraktual atau terupdate yang berkaitan dengan kajian dalam mata kuliah Estetika Humanisme. Nah, artikelnya merupakan bentuk tulisan yang sesuai fakta, sementara essay merupakan sebuah tulisan yang berisikan opini atau pendapat dari penulisnya. Jadi artikel itu isinya fakta, sementara essay itu merupakan sebuah opini atau pendapat dari penulisnya. Nah, di sini ada tema. Yang pertama konflik manajemen, yang kedua building networking. Nah, ini untuk yang ketiga. Ini sepertinya ada kesalahan penulisan. Ini sama-sama konflik manajemen. Terus selanjutnya ada leadership atau seni dan gaya kepemimpinan, psikologi humanistik, sosial kapital, dan soft power. Nah, di sini artikel atau essay tersebut berorientasi pada publikasi, maka harus dipublikasi. Nah, kebetulan saya sudah mempublikasikannya. Jadi kita langsung saja ke media publikasinya. Jadi saya itu mempublikasinya di sebuah situs yaitu medium.com. Nah, di sini saya mengangkat tema konflik manajemen, yang mana judul yang saya bawakan adalah konflik di era pluralisme. Nah, ini kenapa saya ambil, karena selama ini sepertinya ini pada akhir-akhir ini sering terjadi konflik di era pluralisme ini. Nah, sebelumnya kita bahas lebih lanjut, ayo kita masuk ke materinya. Nah, konflik dapat diartikan sebagai sebuah interaksi antagonistik atau pertentangan oleh kedua belah pihak atau lebih. Nah, jadi konflik itu pasti akan terjadi jika ada dua atau lebih yang memiliki pertentangan, entah itu perbedaan pendapat atau segala macamnya. Nah, konflik dapat terjadi pada individu dengan individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, hal tersebut terjadi dikarenakan oleh sebuah perbedaan persepsi oleh pihak-pihak terkait sehingga terjadi ketimpangan dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwasanya konflik itu akan terjadi jika ada satu orang dengan yang lainnya memiliki perbedaan pendapat atau persepsi. Nah, menurut Ranu Pandoyo dan Hasnan, bahwa konflik adalah ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok-kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka. Sementara menurut Arekso Hadiprojo, konflik adalah segala macam interaksi pertentangan antara dua atau lebih pihak. Nah,
dengan konflik menurut Robin itu mengatakan konflik dalam organisasi disebut sebagai the conflict paradox, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. Pandangan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pandangan tradisional atau the traditional view, ada pandangan hubungan manusia atau the human relation view, dan ketiga ada pandangan interaksionis atau the interactionist view. Oke, kita ke yang pertama, pandangan tradisional. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan dan harus dihindari. Nah, secara tradisional konflik itu dianggap sesuatu yang harus dihindari. Nah, konflik disinonimkan sebagai istilah violence, destruction, dan irrationality. Nah, konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang-orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan. Nah, ini dari segi pandangan tradisional, bahwasanya konflik itu sesuatu yang buruk. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pandangannya terkait hubungan dengan manusia. Oke, pandangan ini dinyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di 6 kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebuah motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi. Nah, jadi di pandangan hubungan manusia atau di the human relation view, konflik itu diartikan sebagai sesuatu yang lumrah atau sesuatu yang biasa, dikarenakan di dalam satu kelompok itu pasti ada saja perbedaan, dan pada kenyataannya memang sudah seperti ini. Dalam sebuah kelompok pasti di antara anggota kelompok itu pasti ada yang memiliki perbedaan. Bahkan kelompok yang dianggap solid sekalipun akan memiliki perbedaan pendapat atau memiliki pandangan yang berbeda. Nah, sekarang ke pandangan interaksionis, ya, pandangan interaksi ya. Nah, pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan hingga tiap anggota dalam kelompok tersebut tetap semangat kritis diri dan kreatif. Nah, berbeda dari yang lainnya, di sini malah di pandangan ini memang kayak seharusnya didorong untuk terus membuat suatu konflik. Nah, tentu dengan konflik itu pasti ada sesuatu yang ingin dicapai juga, sama dengan di hubungan manusia tadi, di human relation view, itu konfliknya berguna supaya bisa mendorong jadi untuk memberikan perubahan, untuk memberikan hal yang lebih baik sih harusnya. Oke. Setelah kita membahas konflik, sekarang kita membahas tentang pluralitas. Nah, pluralitas adalah suatu bentuk gejala umum yang dijumpai dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, yang diakui maupun yang diingkari, disadari ataupun tidak disadari. Nah, kata plural berasal dari bahasa Inggris yang berarti jamak. Jika diberikan akhiran menjadi pluralitas, maka berarti majemuk. Pluralitas masyarakat Indonesia dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal dapat dikelompokkan berdasarkan etnis, ras, agama, budaya, dan lokalitas.
Sementara secara vertikal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu golongan atas dan golongan bawah. Oke. Sedikit berbicara mengenai konflik pluralisme khususnya di Indonesia. Contohnya saja mengenai permasalahan konflik agama yang sangat sensitif di Indonesia. Nah, inilah yang sering terjadi di negara kita. Mungkin sudah banyak dari teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang melihat bagaimana konflik ini terjadi, dan saya juga pernah berada di suatu wilayah daerah Maluku yang pernah terjadi konflik antar agama. Nah, di sini lanjut, konflik antar agama mayoritas dan minoritas akhir-akhir ini sering terjadi. Politik, ekonomi, hingga permasalahan sosial menjadi pendorong adanya konflik antar mayoritas dan minoritas di Indonesia. Oke, kita tarik ke belakang ya. Maksudnya kita mengingat peristiwa-peristiwa lampau. Nah, itu yang pertama itu persoalan kebebasan beragama, memasukkan agama Islam menjadi agama resmi di Indonesia tentunya karena Islam merupakan agama mayoritas. Hal tersebut mendorong partai Kristen dan Katolik hingga kelompok nasionalis berjuang dengan keras tentang perihal tersebut. Yang pro kebebasan beragama menolak Islam sebagai agama resmi karena akan memunculkan diskriminasi dan pemaksaan beragama, hingga pada akhirnya ide monopoli tersebut pun gagal. Nah, jadi banyak sih peristiwa-peristiwa atau konflik-konflik yang berkaitan dengan agama. Seperti dulu pernah juga yang tapi ini untuk yang ras ya, untuk yang berkebangsaan Chinese dulu pernah terjadi di kota Makassar. Itu juga termasuk konflik. Terus yang selanjutnya kita maju sedikit setelah konflik yang agama tadi, ya, ada lagi konflik di krisis moneter yang menimpa bangsa Indonesia pada tahun 1997, 2 tahun setelah kelahiran saya, dan saya juga merasakannya hal itu ya, jelas karena saya lahir di tahun itu, saya sudah ada di tahun itu. Oke, berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia menyebabkan melemahnya mata uang Indonesia di dunia. Peristiwa tersebut langsung menyebabkan perubahan ekonomi yang sangat masif. Perubahan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh kalangan di Indonesia, baik yang kaya maupun yang miskin, terutama kaum mayoritas yang kebanyakan masih di bawah angka kesejahteraan pada tahun itu, sehingga masyarakat menjadi frustasi karena hal tersebut. Kerusuhan terjadi di mana-mana hingga ke penjarahan. Ditambah lagi hal tersebut berkaitan dengan agama, yang dimana waktu itu kaum minoritas masih bertahan dengan kekayaan yang dimilikinya. Nah, lanjut lagi, masyarakat mayoritas masih menyimpan masa krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Sebagian menganggap kaum minoritas membangun bangunan di tengah masyarakat mayoritas menjadikan kecemburuan sosial di tengah krisis moneter. Nah, setelah memahami konfliknya, kita masuk ke bagian bagaimana sih memanajemen konflik itu. Nah, di sini masuk ke pembahasan bagaimana memanajemen itu. Nah, dari permasalahan tersebut membuktikan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, dari konflik-konflik ini membuktikan bahwa kita itu adalah negara yang memiliki ragam di dalamnya. Nah, kita termasuk negara yang plural kalau nggak salah ya. Nah, karena banyaknya banyak di dalam, maka dari itu tak heran jika semboyan yang digunakan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, selain sebagai bukti keberagaman, masalah tersebut jelas mencoreng semboyan tersebut. Nah, jadi konflik-konflik tadi itu jelas mencoreng nama baik atau mencoreng nilai luhur yang terkandung di semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang atau artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, karena adanya konflik itu, maka ya jelas tercorengnya. Tadinya kita katanya berbeda tapi tetap satu, lah kok malah terjadi kecemburuan sosial, kok malah terjadi
diskriminasi, kok malah terjadi kayak mungkin bisa dibilang rasis begitu. Nah, untuk mau manajemennya itu ya kita harus kembali dulu ke dasar yang kita pegang itu dasar Pancasila. Nah, berbeda-beda tapi tetap satu seharusnya menjadi acuan agar tidak terjadi konflik yang menjadikan sebuah perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, di sini ada penjelasan dari sila atau dari butir-butir Pancasila, yang dimana sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jika diyakini bahwa Tuhan itu Esa, maka tidak akan ada konflik antar umat beragama karena pemahaman tersebut kembali ke agama yang dipeluk masing-masing. Dalam kitab umat Islam pun dijelaskan dalam sebuah surah yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, jadi jika kita memahami ini, maka konflik yang terjadi antar agama, konflik beragama itu seharusnya tidak terjadi karena masing-masing karena kita punya ini, kita sudah memegang ini. Akan tetapi ya seperti yang dijelaskan di awal bahwa yang namanya makhluk sosial, yang namanya masyarakat, pasti akan terjadi sebuah konflik. Nah, di sini kita akan nanti akan menarik kesimpulan bagaimana manajemennya. Oke, lanjut lagi kita ke dasar negara kita untuk yang poin kedua, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu jika warga negara Indonesia memegang sila ini, maka tidak akan terjadi kecemburuan sosial karena tentu dengan berlaku adil dari seorang pemimpin mampu mesejahterakan rakyatnya, entah itu pimpinan negara, pimpinan daerah, atau pemimpin keluarga sekalipun. Jika adil dan beradab, maka mampu menciptakan kesejahteraan. Lanjut, begitu pula dengan sila ketiga, keempat, dan kelima akan meminimalisir terjadinya konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara jika dijunjung tinggi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai kesimpulan, konflik yang terjadi di era pluralisme utamanya bangsa Indonesia akan terpecahkan jika kembali berpegang pada dasar negara yang sudah disahkan puluhan tahun yang lalu. Undang-undang diberlakukan pada tempatnya dan diamandemen sesuai dengan kebutuhan pemecahan permasalahan yang terjadi, sehingga hukum tidak runcing ke bawah, tumpul ke atas. Nah, untuk manajemen, untuk memecahkan atau untuk mengatasi masalah-masalah konflik yang terjadi di negara kita, ya tentu kita harus kembali ke dasar negara yang kita anut. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan bahwasanya gimana sih supaya negara kita ini bisa tentram, supaya ya kita kan harus kembalikan ke dasar negara kita, dan tentunya harus pula dengan pemimpin yang tegas. Nah, jika pemimpinnya tegas dan memperlakukan hukum secara sebagaimana mestinya, maka konflik yang sejenis ini tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, maka akan cepat diminimalisir, karena tentu saja di setiap kelompok masyarakat pasti punya satu orang atau pasti mereka punya yang mengkoordinir mereka atau sesuatu yang mereka tinggikan gitu. Oke, baik, itulah hasil dari pekerjaan saya untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester untuk di mata kuliah estetika humanisme. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena saya sadar penulisan saya ini masih sangatlah jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu dosen atau teman-teman yang membaca atau menonton video saya, mohon tinggalkan komentar feedbacknya terkait dengan apa yang saya tuliskan. Saya harap feedbacknya itu berupa sesuatu yang membangun, bukan hanya sekedar oh ini sudah bagus, ini seperti. Saya membutuhkan sesuatu yang untuk memperbaiki diri saya selanjutnya. Terima kasih. Saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Cyber Asia, pamit undur diri. Sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya di channel saya.
sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.